Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat saja ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai sakramen Ekaristi. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan supaya kita menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa untuk memakai masker kalau pergian dan membawa hand sanitizer ya, untuk membasuh tangan kita untuk terbebas dari virus-virus yang menempel di tangan kita. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai tema baru sakramen Ekaristi. Nah, hari ini kita mau mengenal sakramen Ekaristi dan tata cara perayaan Ekaristi sehingga kita dapat sungguh-sungguh nanti mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik dan benar. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal materi-materi pelajaran yang akan datang. Nah, anak-anakku, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang bertemu denganmu, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami agar rajin mengikuti perayaan Ekaristi suci, dan bimbinglah kami untuk siap menyambut tubuh-Mu dengan hati yang suci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Nah, kita mulai pembelajaran kita dari sebuah pertanyaan. Siapa pernah ikut perayaan Ekaristi atau Misa Kudus? Pasti semuanya sudah pernah ya. Walaupun di tengah masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa melaksanakan perayaan Ekaristi secara online atau secara daring ya. Kita di rumah, tapi kita tetap bisa merayakan Ekaristi ya, lewat televisi, lewat handphone, ya, lewat live streaming. Nah, anak-anak, perayaan Ekaristi atau Misa Kudus itu merupakan sumber dan puncak kehidupan iman kita ya sebagai orang Katolik. Ingat bahwa setiap orang yang sudah dipermandikan wajib mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anakku sudah dibaptis kan waktu bayi dulu. Nah, maka harus mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, dalam perayaan Ekaristi kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bersatu juga dengan sesama umat yang lain. Ini adalah pesan Yesus yang disampaikan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir. Nah, Yesus berpesan kepada para rasulnya supaya mereka selalu mengenangkan Dia dengan merayakan kembali perjamuan yang telah diadakannya. Para rasul menaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus ini kepada pengikut-pengikutnya sampai hari ini dan kepada kita ya dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya mengenangkan peristiwa perjamuan terakhir, tetapi peristiwa penyelamatan itu sungguh terjadi kembali. Penyerahan diri Tuhan Yesus bagi kurban dan dalam rupa roti dan anggur sungguh terjadi kembali. Yesus sungguh hadir dalam rohnya untuk menyelamatkan kita dengan wafat dan kebangkitan Yesus. Yesus secara nyata mengundang kita sekarang untuk merayakan perjamuan itu, ya, merayakan perjamuan Ekaristi. Kita bersyukur juga untuk peristiwa masa lalu dan kebaikan-kebaikan Tuhan serta pernyataan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, itulah perayaan Ekaristi. Anak-anakku, dalam perayaan Ekaristi ada yang disebut dengan komuni kudus. Anak-anak, siapa yang sudah menerima sakramen atau sudah menyambut komuni? Yang sudah komuni pertama ada? Atau yang sudah sambut baru ada? Nah, kalau belum nanti akan tiba saatnya ya. Jadi dalam komuni itu kita menerima atau menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti kudus ya, yang kita terima dalam perayaan Ekaristi bukan hanya roti putih kecil tetapi adalah tubuh Kristus dalam rupa hosti kudus ya. Komuni itu berasal dari bahasa Latin communio yang berarti kesatuan. Nah, bukan hanya kesatuan dengan Kristus dalam rupa roti dan anggur saja, melainkan juga kesatuan dengan seluruh umat lainnya. Karena itu, sebelum menerima komuni, kita harus melakukan persiapan batin dengan berdoa yang baik dan juga menerima komuni dengan sikap yang baik
ya, dengan sikap hormat. Karena apa? Yang akan kita terima adalah tubuh Kristus sendiri, ya. Nanti kalau tiba saatnya komuni, kita harus persiapan, kita harus betul-betul menyiapkan diri kita dan menyambut dengan sikap yang baik. Nah, dalam Ekaristi ada yang disebut dengan doa syukur agung yang merupakan pusat dari perayaan Ekaristi. Nah, dalam doa syukur agung itu juga ada yang disebut dengan konsekrasi. Konsekrasi itu adalah peristiwa perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, ya. Ingat waktu imam memberkati, ya, roti dan anggur sambil mengucapkan, ya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, sejak saat itulah roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Nah, anak-anakku, peristiwa Ekaristi, ya, terdiri dua pokok, ya, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Yang pertama ada liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Nah, kedua bagian ini masih dibagi lagi jadi 4 bagian yang lebih kecil lagi, yaitu nanti ada pembukaan, ya. Dalam upacara pembukaan, umat diajak untuk mempersiapkan hati kita untuk agar seluruh hidup kita agar mampu mendengarkan sabda dan siap mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Terus kemudian bagian yang berikutnya ada liturgi sabda, ya. Dalam liturgi sabda, Tuhan menyampaikan pesan melalui bacaan-bacaan. Terus nanti Romo menyampaikan homili dan akhirnya kita mengungkapkan syahadat iman kita, yaitu doa aku percaya. Kemudian yang keempat ada liturgi Ekaristi. Nah, ini sebagai puncak perayaan Ekaristi adalah liturgi Ekaristi, yaitu doa syukur agung yang di dalamnya ada peristiwa yang disebut dengan konsekrasi. Nah, terus yang terakhir adalah penutup. Nah, perayaan Ekaristi ditutup dengan doa penutup, kemudian kita diberkati oleh, ya, imam, oleh Romo, dan kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Nah, itulah tata upacara, tata urutan perayaan Ekaristi yang kita lalui. Nah, anak-anakku, ini akan saya bacakan kisah perjamuan malam terakhir Tuhan bersama murid-muridnya yang menjadi dasar dari perayaan Ekaristi. Saya bacakan, ya. Pada hari pertama, di hari raya roti tak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kemudian Yesus berpesan, "Buatlah ini selalu sebagai peringatan akan Aku." Nah, anak-anakku, dalam Injil Matius dikisahkan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya untuk memperingati Paskah. Isi dan makna dari perjamuan Yesus dan para rasulnya ini diperbaharui, bukan hanya peringatan akan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir, melainkan seperti yang diperbuat oleh Yesus. Lalu Yesus mengambil roti dan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab
inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari ini aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Kemudian Yesus berpesan, buatlah ini sebagai peringatan akan daku. Dengan demikian perjamuan Ekaristi mulai dan berasal dari Yesus sendiri. Dalam perjamuan terakhir, Yesus mengubah makna perjamuan itu, yaitu roti dan anggur dipakai sebagai lambang diri Yesus sendiri. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Pada akhir perjamuan, Yesus berpesan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Nah, rasul-rasul menaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus itu kepada pengikut-pengikutnya sampai hari ini. Maka perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir, melainkan kita mengenang peristiwa penyerahan diri Yesus dalam rupa roti dan anggur yang sungguh terjadi kembali. Kristus sungguh hadir kembali dalam rohnya untuk menyelamatkan kita dengan wafat dan kebangkitannya. Nah, anak-anakku, perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, kenangan akan perjamuan malam terakhir. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus itu. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Jadi saat komuni adalah saat kita menerima tubuh dan darah Kristus ya oleh umat, oleh kita. Komuni kudus mempersatukan kita dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini masih dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian kecil, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita kerjakan di buku ya, supaya untuk memperdalam pembelajaran kita. Pertanyaannya mudah-mudah kok ya. Kita kerjakan di buku. Yang pertama, apa pesan yang Yesus sampaikan kepada Rasul pada perjamuan malam terakhir? Ayo, tadi apa pesannya? Yang nomor 2, apa lambang dari tubuh dan darah Kristus? Apa tadi? Oke, gampang. Nomor 3, apa pesan Yesus pada akhir perjamuan kepada para Rasul? Apa ini? Kemudian nomor 4, bagaimana tata cara perayaan Ekaristi? Gimana tadi? Ada berapa bagian? Oke, sangat mudah sekali. Nah, anak-anakku, yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam merayakan Ekaristi? Ya, kalau kita dalam perayaan Ekaristi, Tuhan Yesus hadir, kita menerima tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, anak-anakku, demikian 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nanti dikirimkan ke bawah ibu guru ya. Nah, anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kita dari awal sampai akhir dengan doa penutup. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama, marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh lebih mengenal-Mu melalui pelajaran tentang sakramen Ekaristi pada hari ini. Engkau bersabda, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Semoga kami selalu tinggal dalam diri-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, selesai pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan, yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jadi kalau yang suka dengan pembelajaran ini, tekan tombol like-nya juga. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Tuhan memberkati kita selalu. Bye-bye, God bless you.